Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Baik teman-teman, hari ini kita melanjutkan kuliah tentang Processing Crime and Incident Scan. Nah, ini objektif kita ya, jadi tentang, ini ada yang mau gabung lagi, tentang aturan untuk mengontrol digital evidence. Ini. Bagaimana mengumpulkan evidence di private sector, kemudian guideline untuk proses di law enforcement crime scan, kemudian preparing di evidence search, kemudian mengamankan crime scam. Kemudian kita juga membahas mengenai bagaimana mengambil digital evidence di tempat kejadian ya. Kemudian juga prosedur untuk menyimpan digital evidence, kemudian tentang digital hash, dan juga terakhir ini kita ada review case. Review case di case-nya itu di salah satu startup patent search. Nah, kita masuk ke ini, mengidentifikasi digital evidence. Jadi seperti yang sudah dibahas di Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang ITE, bahwa digital, apa itu, bukti digital ya, bukti digital itu apapun yang ditransfer secara digital di elektronik. Nah, jadi kalau di US, ini digital evidence adalah apapun informasi yang disimpan atau ditransmisikan. Jadi ada dua dalam bentuk digital. Nah, di US dan di Indonesia, di pengadilan US dan di Indonesia, ini sudah bisa menerima digital evidence sebagai bentuk evidence ya, sebagai physical evidence. Jadi ini sudah diperlakukan sebagai bukti digital atau bukti yang diakui untuk memberatkan atau meringankan sebuah kasus. Nah, ada sebuah grup yang tugasnya adalah mengset standar terkait dengan bagaimana merecovery, kemudian mempreserve dan mengexamine digital evidence. Itu namanya Scientific Working Group on Digital Evidence, atau singkatannya SWGDE. Ini ada ininya, websitenya, kalau nggak salah swgde.org. Nah, ini adalah beberapa tugas investigator. Misalnya kita jadi investigator yang harus dilakukan terkait dengan digital evidence. Yang pertama tentu mengidentifikasi digital information, jadi apakah digital information itu atau artifact bisa digunakan sebagai evidence. Ya kan? Karena memang tidak semua digital information atau artifact adalah digital evidence, karena mungkin itu bukan evidence yang terkait dengan kasus yang kita tangani. Bisa jadi kasus yang lain, atau bisa jadi memang hanya informasi yang istilahnya adalah innocent ya, innocent information. Jadi informasi yang nggak terkait dengan kejahatan. Langkah kedua adalah collect, preserve, dan mendokumentasikan evidence. Yang ketiga adalah menganalisis, kemudian mengidentifikasi dan mengorganisasikan evidence. Setelah itu yang keempat adalah kalau ditanya dalam court atau pengadilan, kita harus bisa merebuild evidence, kan? Atau mensimulasikan situasi seperti yang kita misalnya ini ya, bahwa kalau email seperti ini
itu dikirim dari seseorang misalnya. Nah, berarti kita harus bisa mensimulasikan memang kalau proses pengiriman seperti itu. Atau tergantung dari bukti evidence yang lainnya. Kemudian ini harus dilakukan secara sistematis. Kalau di US ada aturannya ya, atau at least mengikuti chain of custody-nya harus sesuai. Kemudian kalau ngopi file itu minimal 2 kali copy, kemudian kerja di salah satu copy itu dan kemudian di hashing dan lain-lain. Dan kerjanya harus secara sistematis. Nah, sistematis itu maksudnya setidaknya mengikuti langkah-langkah ini. Detailnya ada di salah satunya kayak di rule of evidence gitu ya. Nah, ini kalau di US ada namanya rule of evidence. Jadi ini kayak apa ya, guidance ya, semacam guidance state rule evidence yang digunakan di US. Ini konsisten. Jadi rule of evidence itu ya sebetulnya merupakan kumpulan praktis yang sudah lama dilakukan sejak tahun 1975 ya, dibukukan, dikodifikasikan sehingga kalau kita menangani evidence, nah itu ada aturan-aturan rule of thumb-nya di situ. Ya, karena semakin ketat aturan bagaimana menangani evidence, mulai dari sejak pengambilan sampai dipresentasikan di court, termasuk tools-nya, tentu itu meningkatkan kredibilitas dari evidence ini, gitu. Atau ya evidence kredibilitas kita. Nah, evidence yang ditemukan terkait dengan criminal case bisa digunakan untuk bermacam-macam case ya di pengadilan, mulai mungkin untuk crime atau untuk hanya perdata ya, hukum perdata, atau sebaliknya di kriminal atau di tempat perdata. Nah, kita ya misalnya kita harus ini mengikuti peraturan yang terakhir terkait dengan evidence. Ya kalau kita kan undang-undang ITE, nah itu kan ada pembaruan gitu ya di tahun 2016 ya, kita harus ikut yang terakhir misalnya. Jadi bagaimana dia dikumpulkan, diproses, kemudian disimpan, kemudian ya digunakan di court, itu juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Dan di tiap negara bisa jadi berbeda. Nah, data-data yang ditemukan atau dikumpulkan atau diambil ya lewat metode ini, forensic examination, ya toolsnya macam-macam kemarin, atau yang terkait dengan evidence lah ya. Nah, itu mengikuti ini rule of evidence. Ini kalau di US. Kalau di Indonesia tentu mengikuti sekarang yang tersedianya Undang-Undang ITE. Nah, memang berbeda dengan physical evidence. Digital evidence ini memang gampang atau mudah sekali diubah ya, sehingga cara penanganannya pun harus lebih hati-hati, termasuk bagaimana memastikan bahwa kopi itu memang sama dengan aslinya ya, data aslinya. Kecuali memang di server atau di network itu susah, tapi tetap yang at least bagian datanya itu bisa kita buktikan dia sama atau original. Atau kalau diminta, kita bisa mereplicate atau mengenerate memang sesuai dengan yang ditulis. Nah, umumnya di Federal Court di US, digital evidence ini itu masih dianggap sebagai
indirect evidence ya. Jadi second hand evidence. Kecuali untuk case-case yang memang melibatkan kejahatan di dunia cyber. Nah, ini ada beberapa catatan terkait di rule of evidence, yaitu ada pengecualian di business record ya. Jadi memang kita kan kayak di di kantor, kemudian di transaksi bisnis itu memang mengizinkan aktivitas untuk melakukan record ya, dicatat kemudian di log. Ya beberapa contoh yang nggak secara langsung terkait dengan log cyber, tapi tetap dilakukan adalah misalnya bisnis memo, report, record, kemudian data compliance. Nah, record-record ini bisa berupa memang record yang di-generate oleh komputer atau ya record yang disimpan di komputer. Jadi adalah record yang memang di-generate oleh komputer atau record yang disimpan. Artinya record yang disimpan itu nggak harus di-generate oleh komputer, bisa aja tulisan tangan gitu, dari memo atau dari bentuk report yang lain. Nah, rule of thumb yang lain terkait dengan rule of evidence adalah digital record ini yang bisa digunakan sebagai digital evidence ya harus asli dan bisa dipercaya ya. Nah, bisa dipercaya itu macam-macam, misalnya integritasnya. Nah, kalau nggak bisa ini ya nggak bisa dianggap sebagai evidence, nggak bisa digunakan sebagai evidence. Nah, ini sama dengan di Undang-Undang ITE. Meskipun ini adalah rule of evidence ya yang digunakan di US, itu di Undang-Undang ITE juga menyatakan bahwa record atau catatan atau apapun dikonsider sebagai asli jika memang ini merupakan output apa adanya dari sebuah fungsi. Jadi kalau kalau masukannya A, ya keluarnya nanti C misalnya. Kalau kita repeat masukannya A, keluarnya C, ya ini berarti autentik, asli. Tapi kalau masukannya A, harusnya C, tapi keluarnya B, nah baru itu tidak benar kan, tidak korek, sehingga ini dianggap tidak autentik. Nah, ini hearsay itu jadi kalau apa ya ini? Jadi ini kayak second indirect evidence lah atau second hand evidence itu jadi computer generated record dikonsider sebagai pengecualian dari second hand evidence ya. Nah, kemudian rule of thumb yang lain adalah step-stepnya harus diikuti. Jadi mulai dari persiapannya, kemudian bagaimana mengambil barang bukti berupa komputer misalnya, itu ada step-stepnya. Misalnya kita sebagai investigator tidak bisa serta-merta mengambil komputer dari orang yang dicurigai. Nah, orang yang dicurigai itu pertama harus memang probable. Jadi memang secara logika lah ya, istilah bukan logika. Jadi memang kemungkinan dia melakukan kejahatan itu ada, probable cause-nya ada. Jadi nggak serta-merta langsung bisa ini. Yang kedua, kalau sudah ada probable cause, ada surat, istilahnya surat penggeledahan ya, waran, surat pemeriksaan atau surat penggeledahan. Nah, baru dilakukan 3 ini penyitaan barang yang dicurigai ini, baru investigasi. Jadi maksudnya di rule of evidence ini
kita mengumpulkan evidence itu berdasarkan step-step yang memang proper. Nah, baru itu bisa dianggap sebagai evidence yang otentik. Nah, ini beberapa hal yang sering di-challenge oleh attorney. Jadi apa? Pembela atau pembela dari yang kita iniin ya, itu biasanya mereka akan mempertanyakan keaslian dari ini computer generated record-nya. Ini asli atau enggak, jangan-jangan udah rusak atau udah diubah. Itu case-nya juga pernah terjadi waktu case kopi yang Mirna ya, itu dipertanyakan juga oleh pembela ya. Jadi apakah bukti digital yang di-generate oleh CCTV apakah asli atau enggak, apakah diubah atau enggak. Nah, untuk menjawab challenge tersebut, jadi untuk membuktikan bahwa record yang disimpan di komputer atau yang di-generate oleh komputer itu autentik atau enggak. Jadi itu ya harus dilihat di sini bahwa misalnya CCTV ya, ini masih asli enggak. Jadi di CCTV-nya juga harus dicek. Kalau inputnya gambarnya orang, yang disimpan itu harus gambar yang sama. Nah, itu salah satunya gitu. Karena ini untuk membuktikan bahwa dia correctly ya, maka ini authenticate. Nah, kalau yang disimpan di komputer, apakah ini asli atau enggak? Jadi ya ini harus membuktikan bahwa memang orang tersebut lah yang memang menyimpan file gitu ya. Nah, salah satunya bisa dicari dari metadatanya. Nah, kalau kita create Word biasanya, Word pertama kali meskipun bisa dimodif ya. Kalau kita save as gitu pertama kali create new Word, nah biasanya di metadata itu autornya adalah autor dari yang punya login di komputer ini gitu ya. Nah, bagaimana melihat metadata itu ya tergantung dari OS-nya, apakah dia Windows atau Linux, dan tergantung aplikasinya. Apakah dia image, apakah untuk word processor. Tapi selalu bahwa di metadata itu biasanya adanya di header ya. Kalau kita menggunakan hexa editor yang HXD, nah itu juga bisa kelihatan kalau image. Jadi biasanya di beberapa bait pertama, nah itu adalah header-nya. Nah, dan di situ biasanya ada informasi terkait metadatanya. Atau disimpan di di bagian akhir ya dari sebuah image. Nah, kemudian rule of evidence yang lain adalah bahwa proses untuk membentuk ya establishing digital evidence, trustworthiness-nya dari evidence, trustworthiness-nya dari digital evidence itu apa ini istilahnya? Jadi dalam bentuk dokumen tertulis dan best evidence rule ya. Nah, di best evidence rules itu menyatakan bahwa to prove the content of written document, jadi untuk membuktikan bahwa konten dari dokumen tertulis, kemudian recording or photograph, ordinary the original writing, recording or photograph is required. Jadi dibuktikan dibuktikan pembuktian ya bahwa konten ini itu memang as is lah ya.
Selain itu, dalam rule of evidence juga, ini diizinkan melakukan duplikasi ya, daripada kita mengerjakan atau menganalisis di evidence aslinya. Selama bentuk duplikatnya ini menghasilkan impression atau keluaran lah, atau hasil analisis atau apa yang sama dengan aslinya. Jadi kalau kita punya hard disk satu, image isinya data-data gitu, kemudian kita bikin copy, gitu, selama di misalnya hash-nya ini adalah 111, kemudian hash ini 111, ini artinya bahwa dia punya impression yang sama dengan originalnya. Gitu kan. Jadi ada sebuah image yang merupakan kumpulan file, selama impressionnya, salah satu bentuk impression itu adalah hash-nya misalnya, selama dia sama, dia dianggap sebagai sesuatu yang diakui. Atau kalau gambar orang gitu, gambar orang, selama sama persis, impressionnya bisa dilihat, nggak harus lewat hash-nya ya. Nah itu ya, ini bahwa image ini sama dengan ini. Tapi umumnya kan bukti digital bukan hanya satu ini kan, tapi keseluruhan file yang kita simpen. Jadi bentuk impression yang paling umum digunakan adalah hashing dari digital evidence tersebut. Jadi selama hash-nya sama, dia dianggap ini memenuhi rule of thumb dari Federal Rule of Evidence. Nah, jadi dari sisi ininya, kalau dilihat bitstream kopinya sama, gitu, nah dia ya dianggap sama gitu. Boleh kopinya, jadi nggak harus aslinya yang dipresentasikan di pengadilan. Gitu. Jadi cukup kopinya selama impressionnya sama. Gitu. Nah, ini beberapa contoh yang originalnya tidak mungkin dipresentasikan di pengadilan. Kan? Contohnya ya data-data atau evidence yang adanya di server gitu ya, di server network. Nah kalau kita harus presentasi aslinya ke pengadilan, nah tentu pasti akan mengganggu bisnis secara keseluruhan, baik bisnisnya si mungkin operator, company, mungkin orang yang belum tentu salah kan. Kan ini baru dugaan bahwa dia salah. Jadi kalau kita udah mengganggu bisnis dia duluan ya apa namanya, tidak memenuhi aspek bahwa dia mungkin tidak bersalah. Atau CCTV yang ada di bandara misalnya, gitu kan. Kita kan di bandara ada gate-nya ya, kan di situ ada dipasang CCTV misalnya. Kemudian ada servernya, gitu. Nah, di CCTV ini katakan ada evidence yang harus dipresentasikan di pengadilan. Kan nggak mungkin CCTV-nya diambil untuk dibawa ke court. Gitu. Jadi cukup ini storage aslinya, nah kopinya yang dibawa. Nah itu tadi ya mengenai Federal Rule of Evidence. Itu yang juga diadop oleh kita ya sebagian di Undang-Undang ITE. Nah, kemudian di sini ada bagaimana mengumpulkan evidence di private sector. Jadi kejadian yang ada di private sector. Private sector organization ya termasuk ini business and government agencies yang tidak terlibat di law enforcement. Jadi perbankan, kemudian apalagi itu ya sektor perbankan, kemudian usaha yang lain, usaha swasta, semua private sector. Bahkan termasuk government agencies yang tidak terlibat di law enforcement. Kemudian ada juga non-government organization, NGO, biasanya di Indonesia itu untuk
urusan-urusan yang bantuan yang gitu-gitu ya, Greenpeace dan lain-lain, juga harus comply dengan state public disclosure ya. Jadi dan juga Federal Freedom of Information Act. Jadi kalau di US yang government udah jelas, tapi NGO juga gitu. Bahwa dokumen tertentu yang available untuk publik itu bisa diminta oleh siapapun gitu. Jadi istilahnya memenuhi ini Federal Freedom of Information Act. Khususnya ada khusus juga private sector yang khusus. Kalau yang lain kan kayak apa namanya SME, small medium enterprise, kemudian ya usaha-usaha swasta yang lain, ya mungkin ya seperti itu gitu ya. Tapi untuk sektor swasta yang lain, contohnya ISP gitu. Nah, dia kan traffic data di network bisa banyak ya, lognya bisa banyak gitu. Nah, ini harus memenuhi ketentuan tertentu. Gitu. Itu yang disebut sebagai spesial kategori dari private sector. Jadi ISP sebagai sebuah perusahaan, mereka boleh menginvestigasi komputer yang jadi computer abuse maksudnya, bukan komputernya, jadi penyalahgunaan komputer untuk anything lah. Kalau di kita kan yang terkait dengan Undang-Undang ITE ya, yang pelanggarannya oleh employee-nya, ini boleh dia melakukan investigasi. Tapi kalau itu karena oleh pelanggannya, itu nggak boleh. Jadi kalau ini ada network, dia punya jaringan gitu ya. Nah kalau dia punya komputer di sini, yang ini disalahgunakan oleh employee mereka, nah mereka bisa menginvestigasi ini. Tapi ini misalnya ada modem mereka, ini komputer pelanggannya ke sini, nah, si ISP di sini mencurigai ada abuse, nah dia nggak boleh masuk ke sini. Kecuali memang aktivitas yang menimbulkan emergency situation. Emergency-nya tergantung definisinya. Kan? Bisa jadi ini membuat ini mati, itu kan jaringan keseluruhan mati ya, dia boleh menginvestigasi itu. Tapi kalau ini terkait kejahatan yang lain yang nggak ada kaitannya sama emergency network ini, mereka si ISP nggak boleh menginvestigasi komputer yang digunakan oleh pelanggannya. Nah, selain itu ada catatan di sini bahwa menginvestigasi dan mengontrol komputer incident scan, jadi kejadian di kejadian insiden yang melibatkan komputer di corporate ya, itu memang lebih mudah dibanding menghandle untuk kaitannya sama kriminal. Karena biasanya tempat kejadiannya itu ya merupakan tempat kerja dari karyawan. Nah, selain itu di perusahaan ada kemudahan ya. Jadi ada yang memudahkan karena biasanya di bisnis itu mereka ada catatan database, kemudian biasanya mereka ada SOC kalau yang gede-gede atau NOC, at least kalau di di perusahaan-perusahaan ISP atau operator, atau mereka juga mereka punya aset ya, inventory aset. Nah, itu memudahkan dalam proses investigasi. Kemudian ada juga mengenai compliant of use ya, compliant of use atau penyalahgunaan dari aset.
Jadi terkait dengan ini, perusahaan bisa menggunakan surveillance di tempat yang tersembunyi misalnya. Jadi khusus untuk di dalam perusahaan, karena di private sector ya, ini kan sebetulnya ngatur rumah tangga mereka sendiri nih. Misalnya di tempat kerjanya mereka boleh naruh kamera misalnya. Tapi di tempat publik si A ini nggak boleh kan. Tapi di tempat perusahaannya, di environment lingkungan mereka, gitu, mereka boleh naruh kamera baik di luar, di dalam, gitu. Tanpa harus menginvestigasi kamera ini, tanpa harus ada surat perintah, gitu, tanpa harus ada warrant. Gitu. Kemudian komputer yang digunakan oleh employee-nya, ini asetnya perusahaan kan, mereka menggunakan ini, mereka melakukan investigasi, ya tanpa mesti ada warrant. Tapi bagi polisi, karena dia sebagai pemerintah ya, kalau ini bagian dari government atau penegak hukum, nah kalau dia mau diminta oleh perusahaan ini, tolong dong untuk menginvestigasi komputer ini. Nah, dia nggak bisa menginvestigasi langsung ini tanpa surat perintah itu. Nah, perusahaan meskipun boleh menggeledah komputer employee-nya karena asetnya mereka sendiri, tetap harus mengikuti ketentuan tertentu ya. Yang masalahnya sekarang kan komputer, laptop di perusahaan itu kadang-kadang memang bukan punya perusahaan kan. Itu adalah aset pribadi. Apalagi handphonenya kan rata-rata dibeli sendiri. Nah ini yang cukup rumit gitu ya. Nah, tapi selama itu merupakan aset perusahaan, nggak ada masalah. Dan mesti ada woro-woronya. Jadi memang dalam perjanjian ketika pertama masuk, memang udah harus di state bahwa kalau menggunakan komputer perusahaan, Anda harus siap-siap memang aktivitasnya akan di-log gitu. Baik banner itu bisa berupa banner yang memang gede atau memang ada tulisan di email server di bawahnya gitu kan. Jadi bentuknya bisa banner fisik atau umumnya ya banner yang tulisan di website atau di komputer perusahaan ya, di OS kecil di bawahnya. Jadi memang kalau nggak ada ini kadang-kadang perusahaan juga ada beberapa case yang kalah gitu ketika mereka masuk pengadilan karena ternyata ini nggak dikasih woro-woro. Jadi at least memang harus dikasih tahu bahwa perusahaan kalau employee menggunakan komputer perusahaan itu perusahaan punya hak untuk menginspeksi aset-aset mereka. Nah, supaya tidak masalah secara hukum, jadi setiap organisasi memang harus mendefinisikan proses bagaimana menginisiat investigasi. Nah ini kalau kejadiannya ketika mereka corporate ini menginvestigasi komputer yang digunakan oleh employee-nya, ya misalnya penyalahgunaan email, gitu kan, kemudian terkait pornografi dan lain-lain. Nah kalau employee dicurigai melakukan kejahatan, nah maka perusahaan ini untuk tindak lanjut secara hukumnya harus ke law enforcement, dalam ini ke polisi ya, ke kepolisian. Jadi enggak mereka tanganin sendiri, kecuali memang hanya untuk tujuan penyalahgunaan ini, masalah internal di mereka saja gitu ya. Tapi kalau udah crime, jadi untuk tindak lanjutnya ini harus investigasinya oleh penegak hukum, di sini polisi. Karena
biasanya perusahaan itu nggak tertarik sebetulnya dengan investigasi yang melibatkan crime, karena sudah di luar wewenang mereka. Karena perusahaan atau employer itu memang tertariknya bagaimana menegakkan policy perusahaan, kan. Jadi tidak untuk memprosecute karyawan, gitu. Nah, mereka di perusahaan ada juga corporate investigator ya, yang memang concern utamanya adalah memproteksi aset perusahaan. Jadi bukan tujuan utamanya bukan untuk mencari itu menindak karyawan lah ya dari sisi hukum. Nah, ini apa yang kita lakukan jika kita menemukan evidence yang terkait dengan kejahatan ketika melakukan investigasi terkait policy perusahaan. Kita harus menentukan dulu kira-kira aja apakah insiden ini memenuhi elemen dari criminal law. Criminal law-nya ada di mana? Ya, kalau di kita acuannya ada di Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang ITE. Tindak pidananya di situ, atau di hukum pidana yang lain, misalnya isinya cerita tentang mereka di web kan ada kadang-kadang. Jadi mereka cerita di grupnya, oh saya ngirim email, saya kemarin mencuri atau kemarin membunuh atau apa gitu ya. Nah, kalau menemukan ini, nah ini sudah kita tentukan, oh dia memenuhi unsur ini, nah baru menginformasikan ke manajemen terkait insiden tersebut. Jadi nggak di handle sendiri ya. Nah ini juga di ujian kadang-kadang keluar nih. Jadi seakan-akan kalau ini ada yang plan, jawabannya ada yang di handle sendiri. Nah tapi mestinya, jadi kalau memang bukti digital yang kita investigasi itu, karena memang tugasnya kan untuk company policy atau aset perusahaan, maka ya kita cukup menginformasikan ke manajemen terkait insiden tersebut. Kemudian ya menghentikan investigasinya untuk untuk memastikan ya bahwa kita itu tidak melanggar ini ketentuan dalam obtaining evidence yang akan dibawa ke pengadilan. Karena kan harus tertentu ya, jangan sampai kita justru merusak evidence yang ada. Jadi ada RS3 khusus kalau terkait obtaining evidence. Jadi kalau ini dilakukan oleh penegak hukumnya nggak bisa langsung datang juga di US, dia harus dapat surat itu, surat apa ya, surat perintah lah ya, surat perintah untuk menginvestigasi. Ya berikutnya ya bekerja sama dengan attorney corporate bagaimana merespon meminta bantuan kepada polisi. Nah, kemudian yang di tempat sektor private juga kita juga mesti familiar dengan bagaimana mencari dan mendapatkan bukti digital yang terkait dengan tindak kriminal ya. Dan juga bagaimana kalau mau menginvestigasi lebih lanjut itu harus ada waran. Jadi kalau kita tanpa membawa itu surat perintah, si orang yang dicurigai ini berhak menolak gitu kan, berhak menolak sebetulnya. Dan kalaupun ada ini warannya itu harus jelas. Jadi biasanya dari sini dia dicurigai apa gitu ya. Jadi harus jelas. Jadi harus ada probable cause-nya. Dan di waran ini
Misalnya harus jelas bahwa kemungkinan terjadi di komputer ini, gitu. Misalnya ya, di ruangan ini, ya, karena alasan bla bla bla. Berarti kan harus ada ininya, berarti ada probable cause-nya. Ada probable cause, baru dia warannya menyebutkan tentang tempatnya tuh. Jadi kalau tempatnya satu komputer ini, ada komputer di tengahnya, jadi kita juga nggak boleh menginvestigasi komputer di sampingnya. Harusnya sih. Jadi kita harus sesuai. Kecuali memang disebutkan menginvestigasi seluruh komputer di ruang ini ya. Memang harus diinvestigasi semua. Jadi dengan adanya probable cause, jadi kemungkinan dia melakukan ini dari tanda-tanda ini, bisa dari alert atau bisa dari bentuk yang lain, kan ada kehilangan uang di rekening dan lain-lain. Baru penegak hukum, salah satunya di sini polisi ya, itu bisa nyari surat ini dari hakim gitu ya. Jadi untuk mendapatkan evidence dari lokasi dan alat digital yang spesifik. Jadi di US ini ada Fourth Amendment tentang waran, itu adalah dia isinya salah satunya dia harus menunjukkan probable cause-nya. Ini selain itu juga harus dijelaskan nih tempatnya secara rinci, particularly describing the place yang akan dicari, kemudian orangnya siapa, bendanya apakah handphone atau komputer apa yang akan dicari evidence-nya. Nah, kalau yang informasi nonsense, misalnya terkait bisnis dia, gitu kan, atau data-data pelanggan, nah itu nggak bisa disampaikan karena ini bukan bukti digital ya, nggak terkait dengan data-data yang akan dicari dalam bentuk digital di pengadilan. Mungkin itu secara nggak sengaja keambil semua kan, karena ini dalam satu hard disk. Tapi yang ini tidak boleh masuk dalam analisis yang disampaikan ke pengadilan, yang nggak relevan dengan kejahatan dia. Jadi memang dibatasin. Jadi informasi-informasi biasa yang memang nggak terkait sama evidence itu dipisahkan. Nah kemudian terkait dengan pencarian bukti digital, itu ada istilah plain view doctrine ya di US. Jadi ketika kita mencari evidence, kita nggak boleh secara sengaja, misalnya menjebak gitu kan, menjebak si A agar melakukan ini, gitu kan. Tapi plain view doctrine itu si officer atau law enforcer itu memang mendapatkan evidence dari keadaan secara nggak sengaja gitu ya. Jadi maksudnya dia memang ada di situ karena memang posisinya ada di situ. Gitu. Kemudian ada kejadian, nah itu boleh. Tapi kalau dia sengaja datang ke tempat ini, kemudian pakai binokular atau teknologi tertentu, nah tanpa probable cause itu nggak boleh. Tanpa waran nggak boleh. Jadi kalau yang mencari bukti ke tempat yang semestinya dia tidak ada di situ, semestinya dia tidak ada di situ, dia harus di-cover oleh waran. Dan waran harus ada probable cause-nya, tempatnya spesifik, orangnya spesifik. Nah, kalau di luar itu, dia harus memenuhi plain view of doctrine. Jadi si officer ini
harus ada memang di tempat yang dia biasa ada, misalnya di posnya, ya kan? Atau di jalan. Kemudian ada kejadian, nah dia bisa masuk ke sini tanpa waran. Jadi tanpa waran ini yang itu. Nah, ini 3 kriteria yang harus dipenuhi untuk memenuhi plain view doctrine. Jadi seorang officer atau law enforcer itu memang ada di posisi dia atau itu memang di posisi yang memang dia berhak ada di situ gitu. Ya memang adanya di situ, ada kejadian, kemudian dia melihat kejadian. Kemudian dia dengan cara yang biasa, nggak sengaja mendengarin dengan alat khusus gitu kan. Kemudian baik menggunakan teknologi atau enggak, dengan cara apapun gitu kan. Kemudian penemuan terhadap evidensinya harus secara kebetulan. Jadi memang agak ketat juga sih. Nah, kalau di ini di bukti digital untuk mencari forensik digital, plain view doctrine itu agak susah gitu kan. Agak susah karena begitu kita mendapatkan bukti forensik gitu, yang terkait kejahatannya adalah pornografi gitu. Kemudian di sini ditemukan mungkin dia juga melakukan hal lain gitu kan. Misalnya drug gitu kan. Satunya pornografi, ada drug. Tapi yang dari pengadilan kita hanya dicari tentang pornografi misalnya. Nah, untuk mendapatkan ini kita sebetulnya nggak boleh ini menganalisis tentang kejahatan drugnya. Nah, kecuali memang minta surat perintah dari pengadilan yang memerintahkan untuk nyari ini. Jadi nyari waran yang lain. Nah, tapi ini memang lebih susah. Jadi harusnya kalau menurut plain view of doctrine, seorang investigator, dia kan memang udah ada haknya di sini kan, si A misalnya. Dia lagi menginvestigasi hard disk. Gitu. Nah, si A ini kan memang haknya ada di sini. Gitu. Dia nggak sengaja mencari-cari kemana gitu kan. Ada barang bukti di sini hard disk. Dia memang haknya ada di sini, haknya membaca ini kan. Dia lagi menginvestigasi yang terkait dengan pornografi. Tapi di dalam hard disk yang sama itu ada drug atau trafficking. Karena sebetulnya kalau dari sisi plain view of doctrine-nya, si A berhak kan ada di situ. Berhak juga menganalisis ini. Tapi nyatanya itu nggak boleh. Jadi memang applicability di plain view doctrine di digital forensic code itu beberapa diperketat. Sebetulnya yang 3 itu di-reject. Rejected yang 3 ini. Seakan-akan ditambahin. Jadi meskipun dia itu berhak ada di sini dan secara kebetulan dia menemukan ini kan sebetulnya secara kebetulan kan dia menemukan ini secara kebetulan dia itu ada di sini, tapi plain view doctrine untuk nyari digital evidence di bukti digital itu tidak seperti itu gitu. Ditambahin lagi gitu. Jadi contohnya di sini case seorang polisi mencari bukti digital terkait dengan illegal drug. Tapi itu illegal drug. Kemudian dia menemukan case tertentu gitu kan. Dia menemukan sebuah AVI file yang di situ dia menemukan ada pornografi anak gitu kan. Ya mungkin terkait ini illegal drug trafficking case-nya ya. Tapi ketika dia mengeksamin bukti digital yang ada di hadapan dia menemukan AVI file terkait dengan pornografi. Nah, maka untuk menginvestigasi ini, dia harus mendapatkan surat perintah tambahan. Jadi tidak bisa langsung. Karena kalau dia menginvestigasi ini, dia akan menyalahi rule of
federal evidence. Ya. Kemudian ini ada preparation for search, preparing for search. Jadi ketika dia mencari bukti digital dan kayak bukan menguasai ya itu search and seizure dari mungkin komputer atau hard disk gitu ya. Jadi dia harus melakukan step yang lebih penting dulu. Ya kemarin kan sudah misalnya nyari yang volatil dulu, setelah itu yang non volatil dan seterusnya. Kemudian perform beberapa task berikut. Jadi mungkin kita akan perlu jawaban dari orang yang korbannya gitu, atau dari informan yang lain. Ya bisa lewat proses detektif ya. Bisa aja tentang nanyanya ke coworker gitu, atau dari orang yang dicurigai. Kemudian kita harus mengidentifikasi nature of case-nya, apakah ini pembunuhan, kemudian drug trafficking, kemudian ada apakah pornografi atau ujaran kebencian gitu ya, yang di Undang-Undang ITE sudah ada. Nah dari sini baru kita bisa mendapatkan probable cause-nya. Nah dari situ baru dapat surat itu kan, surat penggeledahan atau surat perintah untuk yang investigasi. Nah kemudian dari situ kita juga bisa memutuskan resource-nya apa, kemudian aset yang akan dicari apa. Gitu. Nah, memang untuk terkait dengan penegakan hukum, memang beda dengan ini ya, yang perusahaan tadi. Perusahaan kan semuanya environment-nya adalah hak mereka, kemudian sudah mereka kasih woro-woro bahwa siapapun yang menggunakan aset perusahaan di sini adalah bisa dimonitor gitu ya. Tapi kalau bagi penegak hukum kan seringkali tempat kejadiannya itu di luar kontrol dari penegak hukum ini kan. Masuknya saja udah tertentu kan. Jadi probable case-nya sudah harus kuat, sangat kuat baru mereka bisa masuk ke sini. Kemudian device atau ininya juga harus diidentifikasi ini OS-nya apa. Nah, untuk mencari ini kan kadang-kadang perlu ini juga scanning kan. Nah, scanning apakah diperbolehkan atau enggak yang gitu-gitu. Ya, at least makanya kita nyari informasi bisa dari temannya kan, bisa dari informan atau yang ini. Kemudian ini tentang menentukan apakah kita bisa mengambil komputer atau digital devices yang lain. Jadi apakah hard disk-nya bisa kita ambil dari situ, atau komputer yang bisa kita ambil, laptopnya bisa kita ambil, ya harus ditentukan apakah ini mengganggu bisnis proses keseluruhan enggak. Misalnya server gitu ya, ternyata di buktinya ternyata server ini adalah jantung bisnis dari perusahaan A gitu. Nah kalau kita ambil hanya oleh padahal kejadian ini hanya melibatkan salah satu karyawannya, gitu. Atau ternyata bentuk bukti digital dicurigai ada di komputernya komputernya orang finance misalnya. Ternyata di sini seluruh proses pembayaran gaji ada di sini. Nah kita harus pertimbangkan nih apakah ini akan dibawa atau enggak. Nah kalau dibawa ya dibawa, tapi kalau enggak ya berarti bukti yang tadi bahwa ketika
kopinya itu bisa, selama ini bisa dibuktikan sama bikin 2 kopi, ada pernyataan misalnya, nah ini bisa dianggap sama gitu. Bisa dianggap mewakili dari aslinya gitu ya. Nah, yang susah kan server nih, server kan terus berubah, RAM-nya berubah, ininya berubah. Nah, itu harus ada mekanisme tertentu bahwa ketika ini di-capture sama orang yang punya otorisasi, nah, ini dinyatakan memang ini diambil pada jam dan ini tertentu gitu. Dan perusahaan itu juga nyimpen kan sebetulnya. Jadi mereka nyimpen log gitu. Dan ini untuk case itu bisa dibandingkan. Nah, kalau memang mungkin diambil, nah kemudian bukti tadi bisa berupa hard disk, komputer, bisa dikirim ke lab. Nah, harus bisa dipastikan bahwa mengambil device-nya atau komputernya itu tidak menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Nah, kalau memang tidak dimungkinkan, nah bisa jadi kita akses secara remote. Kemarin ya ada tools-nya. Atau sekarang bisnis umumnya nyimpen file-filenya di cloud. Gitu. Nah, bisa nggak diambil? In case misalnya komputer atau device yang dicurigai tidak bisa atau device yang ada bukti digital yang dicurigai terkait dengan crime memang tidak bisa, ya ini memang kita harus nyari resource yang punya capability untuk mengambil bukti digital di situ. Nah, kemudian ini detail location itu juga harus dicatat. Ini bagian dari chain of custody ya. Jadi dicatat lokasinya, kemudian pada saat kita ngambil di record at least voice atau lewat video. Jadi in case ada apa-apa, kita sudah bisa membuktikan pada jam segini diambilnya ini, buktinya adalah ini. Kemudian kalau dibawa ke lab, berarti target drive-nya ini memang sudah mengikuti proteksi tertentu gitu ya. Takutnya dia barang yang berbahaya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab? Kalau corporate computing investigator, jadi biasanya ada orang tertentu, mungkin CSAT-like ya, yang bisa dikontak. Kemudian ada juga law enforcement. Atau kalau untuk kasusnya gede, kayak Enron, nah ini kan nggak cukup satu orang. Nah ini bisa large scale investigation itu ada lead investigatornya dan membernya banyak. Jadi karena di Enron yang diamati itu ratusan ribu email ya yang harus diinvestigasi. Kemudian kita juga bisa menggunakan additional technical expertise karena umumnya untuk di pemerintahan ya itu kan case-nya banyak banget dan tools berkembang cepat lah, teknologi berkembang cepat sehingga untuk case-case tertentu jadi dia perlu mencari resource dari luar kalau memang melibatkan case dengan tools yang baru misalnya. Jadi apa perlu yang memang specialized tertentu gitu. Misalnya di OS, kalau OS-nya katakan yang di government biasanya misalnya dengan Windows, kemudian dengan Linux. Nah, setelah itu ada case di Apple gitu kan, iOS kan. Nah berarti kan kalau memang nggak ada yang menangani ini ya mau nggak mau kita harus nyari specialized di situ. RAID server, nah, biasanya di komputer di ini tiba-tiba bukti digitalnya ada di RAID server, berarti kita harus nyari spesialis juga. Atau database, database biasanya terkait dengan cloud atau dengan server, servernya kan nggak mungkin dibawa nih, bukti kejahatannya hanya di database, gitu kan,
Contohnya yang Tokopedia misalnya, ada transaksi yang mencurigakan, kan nggak mungkin servernya Tokopedia dibawa, paling hanya satu segmen tertentu di database tanggal sekian, dan itu diambilnya kalau memang kita belum menguasai, kita bisa minta bantuan spesialis. Nah, spesialis juga gitu, karena case teknologi kan berkembang terus ya. Bisa jadi bahkan spesialisnya pun perlu di-educate, gitu kan, di training untuk tools yang baru atau tentang OS yang baru. Nah, kemudian beberapa tools yang perlu ditentukan ketika menginvestigasi bukti digital ya. Ya toolsnya harus di-prepare yang sesuai, karena mungkin colokannya USB-nya ada yang mikro gitu kan, kemudian ada yang tipe C, kemudian ada yang tipe apa lagi itu, ada yang standar gitu kan. Jadi kalau case-nya di yang Type C ya berarti kan harus bawa yang Type C. At least untuk peripheral butuhnya yang cabang-cabang banyak misalnya. Kemudian Linux ya kayak apa kemarin itu, Cronzilla, Didi dan lain-lain. Nah, ini hanya acuan aja bahwa untuk initial respon, nah tools yang dibawa mesti yang ringan karena supaya mudah ditransport gitu ya, dipindahkan. Nah, yang ya selanjutnya silakan misalnya menggunakan field kit yang lebih powerful. Ini contoh digital forensic kit yang mudah dibawa ya. Di situ ada misalnya untuk kabel-kabel, kemudian untuk ngambil datanya, nyimpan hard disk dan lain-lain. Kemudian ada kamera untuk ngambil merekod scan ya, merekod environment. Kemudian di sini mungkin untuk audio juga ada, video juga bisa. Kemudian ada laptop komputer, dan juga kalau tempat gelap perlu penerangan. Nah, ini beberapa tool initial kit ya yang biasa dibawa oleh investigator. Misalnya ini small computer kit, kemudian drive yang kapasitasnya tinggi gitu, dan lain-lain, termasuk kabel USB. Kemudian kalau untuk yang ekstensif kan berarti ya toolnya lebih gede lagi, termasuk hard disknya lebih gede. Kemudian ini sebelum melakukan pencarian bukti digital, jadi kita harus melihat gambaran ininya tentang apa, fact-nya, kemudian rencananya gimana, tujuannya, yang akan diinvestigasi seperti apa. Kemudian proses di tempat kejadian, jadi bagaimana supaya digital evidence ini nggak dekat sama pelaku misalnya. Karena begitu kita datang, pelaku kalau dideketin dia bisa delete file-file penting kan, atau merusak bukti digitalnya. Kemudian bekerja dari yang paling volatile dulu secepat mungkin. Nah, ini mengamankan komputer yang mungkin terlibat dalam insiden yang kemungkinan ada bukti digitalnya di situ. Berarti ini harus di preserve ya. Jadi evidence yang ada di situ harus di preserve, mulai dari matiin komputernya, harus handlingnya dengan hati-hati, kemudian dikasih case yang anti goncangan,
kemudian dijauhkan dari pelaku, gitu kan. Termasuk memprotek ini dari bahaya yang lain. Kemudian informasinya harus se-confidential mungkin. Ya, kalau di kepolisian biasanya menggunakan ini ya, apa namanya, kita polisi itu. Polis lain. Polis lain. Terima kasih Pak Budi. Nah, supaya ya ini yang tidak berkepentingan tidak masuk ke area ini kan, karena itu bisa merusak bukti-bukti yang ada di sepanjang atau yang di garis polisi ini. Kemudian mungkin pasang trespassing. Ini. Atau ya ini berikutnya adalah mendaftarkan untuk memenuhi chain of custody-nya. Nah, yang termasuk bagian dari mengamankan tempat kejadian ya, tempat kejadian atau computer incident di sini, itu adalah hati-hati dengan professional curiosity. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang IT, kita nyoba-nyoba gitu ya, masuk, ada bukti evidence ini, masuk lagi ke sini, masuk lagi, mengabaikan bahwa sebetulnya kalau investigasi ini udah harus masuk ke ranah hukum gitu ya. Jadi harus kalau melibatkan penegak hukum sudah harus ada surat perintah lah ya. Nah, surat izin penggeledahan biasanya. Kenapa? Surat izin penggeledahan kalau ketika berbicara tentang alat bukti. Penggeledahan berarti surat izin penggeledahan ya, warannya. Ya. Oke. Ya, makasih Pak Budi. Jadi kalau kita masuk tanpa ini ya, ini bisa merusak evidence. Jadi justru bisa merusak evidence yang mestinya itu bisa berguna di pengadilan. Nah, untuk melindungi ini ya itu dikasih polis line untuk melindungi bahwa tempat kejadian ini tidak dimasuki oleh yang tidak berkepentingan ya. Jadi, yang tidak berkepentingan tidak boleh. Kemudian kita bisa menggunakan tools ini untuk automatic fingerprint identification, karena di tempat kejadian itu di komputer kan bisa aja di situ ada sidik jari kan. Jadi kalau dia mengelak komputer ini nggak saya gunakan, ternyata di jam tersebut ada sidik jari dia. Nah itu yang bisa. Tapi bisa juga memang beneran dia nggak melakukan komputer ini kan, ada dua kemungkinan. Komputer yang sedang diinvestigasi itu digunakan oleh si A, gitu kan, yang ada di sini. Tapi bisa jadi komputer ini memang lagi di remote orang sebagai bagian dari botnet. Pelaku kejahatannya bisa aja di sini. Nah, itu makanya perlu identifikasi sidik jari juga di salah satunya di tempat komputer untuk membuktikan bahwa kejadiannya tengah malam gitu kan. Tapi di tengah malam sidik jari di sini nggak ada, tapi susah sih sidik jari ya. Sidik jari kan berbekas ya, atau dengan teknik lain lah, atau ada CCTV gitu di sini ya. Dari CCTV ternyata pada jam kejadian si A ini nggak melakukan apa-apa di sini, tapi dari komputernya mengindikasikan dia melakukan sesuatu di sini kan. Nah, itu juga bisa juga, sehingga ini bisa juga untuk bertahan bahwa dia bukan pelakunya. Gitu. Makanya kalau ini nggak dilindungi, nggak dilakukan dengan baik, bisa jadi justru A yang akan jadi tersangkanya. Nah, kejadian ini pernah dulu di kejahatan kejahatan terhadap anak-anak ya. Ada filmnya, saya lupa, yang orang kulit hitam tinggi itu, dia yang dihukum gara-gara kejahatan terhadap anak. Saya lupa judulnya tuh. Nah,
Itu kan ya karena ini, jadi bukti scan-nya itu memang udah rame-rame, jadi begitu ada kejadian ini, dia nangis di sini, ya nangisnya itu karena dia terharu kan, orang ramai-ramai udah mengacak-acak tempat ini dan menyeret ini sampai dia dihukum. Padahal sebetulnya tidak seperti itu kejadiannya. Jadi law enforcement atau law enforcer itu bisa menguasai komputer, kemudian device yang lain dengan ini surat tadi, yang surat perintah penggeledahan atau surat perintah ya waran lah istilahnya ya. Kemudian kalau di corporate sendiri itu nggak sampai meneliti ini kasusnya seperti apa gitu kan. Karena kalau di tingkat corporate mungkin otoritasnya dia hanya sampai ngambil image di komputer atau hard disk yang dicurigai gitu. Ya selebihnya harus diserahkan ke tugas law enforcer. Kalau misalnya si corporate investigator ini mencurigai bahwa di sini ada tindak kriminal gitu ya. Nah, kalau masalahnya adalah masalah terkait aset perusahaan atau penyimpangan policy perusahaan, dia bisa menganalisisnya begini. Tapi begitu ini dicurigai ada crime, nah langkahnya tadi, jadi dia harus melaporkan ke atasannya, kemudian didiskusikan, diskusi sama attorney-nya. Nah, untuk penggeledahan drive ini ya harus penegak keadilan, penegak hukum ya, polisi misalnya. Nah, kemudian di US itu mengikuti standar DOJ gitu, yang selain tindak kejahatan itu kriminal, yang perdata juga mengikuti rule yang sama, tapi ya mungkin dengan restriction yang sedikit di bawahnya. Jadi ini ketika kita menyiapkan bagaimana akan mengakuisisi digital evidence, berarti kan harus tahu dulu nih nature of case-nya apa. Ya kebanyakan kalau di cyber security ya terkait dengan ujaran kebencian ya sekarang kan. Terus hoax, apalagi itu ujaran kebencian untuk hoax, penipuan gitu ya. Yang kejahatan untuk matiin komputer gitu kan, yang terkait dengan availability, CIA kan, yang terkait availability kan jarang ya, yang sampai ke pengadilan, atau hanya untuk merusak integrity dari sistem, atau confidentiality, ya yang confidentiality juga itu jarang. Kemudian ini juga ada beberapa guidance yang bisa jadi catatan ya, perlu didiskusikan dengan supervisor atau senior forensic examiner di organisasi tersebut. Misalnya terkait dengan apakah akan mengamankan seluruh area atau cukup di komputer situ. Apakah komputernya ini perlu diprotek dengan protection tertentu atau enggak. Kemudian apakah masih nyala atau enggak ketika nyampe lab. Kemudian apakah suspeknya ini, yang orang dicurigai, apakah ada dekat komputer, itu juga harus hati-hati, karena begitu dia melihat ini si A gitu kan, lagi pegang laptop gitu kan, dia ternyata terkait dengan lintas negara gitu. Kemudian ada kita yang petugas keamanan lah, yang berseragam gitu kan,
mau ke sini, dia kan udah curiga nih misalnya, ya dia kan ada aplikasi tertentu yang sekali pencet tombol data di sini rusak. Nah itu juga harus jadi konsiderasi, karena dia bisa mungkin merusaknya, ya in case dia bisa melempar ini kan sampai berantakan gitu. Karena kalau dia menggunakan operating Windows 10, Windows 10 gitu, maka kalau komputernya ini rusak gitu, maka harddisknya ini itu otomatis terprotek kan, karena waktu dia dijalankan dia terprotek menggunakan BitLocker ya secara default gitu. Maka petugas investigator ini kalaupun dapat harddisknya percuma gitu. Kecuali dia dikasih passwordnya oleh orang yang dicurigai, dan itu kemungkinan kecil dia mau ngaku gitu kan. Kalau yang Windows sebelumnya kayak Windows XP gitu, memang begitu ini rusak harddisknya masih bisa diselamatin. Tapi kalau mulai dari Windows 10 dan OS modern yang lain, Apple, Linux, begitu kita dapat harddisk di sini itu ya percuma gitu kan. Karena untuk buka BitLocker dengan IS setengah mati lah, susah. Tapi kalau komputernya masih hidup gitu kan, pelakunya dijauhkan dari komputer, belum sempat delete, nah kita bisa kayak kemarin. Jadi naruh ya Linux yang akses BIOS-nya kan. Setelah itu datanya kita bisa pindahin ke storage ini. Nah, begitu dipindahin, by default BitLocker-nya itu pasti disable oleh Windows. Jadi begitu disimpan di sini, udah nggak terprotect lagi. Jadi tools seperti FTK Imager, kemudian bahkan Hexa Editor itu bisa membaca isi ini secara plain text ASCII-nya. Gitu. Jadi ini perlunya apakah dia perlu dipisahkan atau enggak. Nah, selain itu sekarang ada teknologi yang di handphone biasanya ya. Aktivitas handphone kan udah kayak komputer lah. Orang jarang lah bawa komputer sekarang yang gede-gede. Kan bahkan di rumahnya udah jarang mereka pakai komputer. Yang ada ya laptop. Gitu kan. Kalau nggak laptop dia udah pakai handphone yang gede-gede. Nah, begitu di handphone, alat ini disita di bawah, itu, si A yang dicurigai bisa mengaktifkan ini untuk delete seluruh data di sini bisa. Nah, itu juga harus perlu tambahan lagi challenge bagi penegak hukum. Gitu. Atau di semua datanya disimpan di cloud, gitu kan? Disimpan di cloud itu lebih susah lagi. Karena kalaupun ini dicurigai gitu, yang ini ada mekanisme si A dari tempat jauh, gitu. Kalau nggak diakses sekian jam gitu, nah dia akan mendestroy seluruh datanya di sini, bisa juga. Atau salah sekali dia bisa dirusak datanya. Jadi challenge bagi penegak hukum untuk nyari digital evidence, bagi orang yang udah niat memang susah. Kalau orang yang nggak niat, ya pelaku kejahatan, penipuan gitu kan. Penipuan pun ada yang sudah niat kan. Atau orang yang menggunakan handphonenya untuk ini gitu ya. Yang ya itu ya nggak niat pasti datanya masih ada di sini. Tapi kalau kejahatannya sudah lintas negara gitu kan, punya capability yang ini yang kejadian dia harus dipisahkan dari alatnya itu memang sudah benar. Apalagi alatnya handphone gitu ya. Dia dipisahin pun temennya tahu, dia ngasih code ke sini, begitu si handphone ini masuk ke lab, datanya semua udah hilang. Gitu. Jadi challenge-nya udah lebih tinggi. Kemudian ini adalah memproses insiden ya, sebuah insiden atau tempat kejadian. Jadi guideline-nya adalah selalu menggunakan catatan, kemudian mengamankan tempat kejadian tersebut, kemudian memvideokan atau merecord lah ya, at least suaranya,
kemudian detailnya diperhatikan, men-scan, ya kalau men-scan cukup dengan foto sekarang tempat kejadian, kemudian cek status komputernya, ini lagi nyala atau mati, atau kondisi baik atau enggak. Kemudian ini kalaupun ada komputer atau laptop, nah itu hal yang paling utama ya electrical power-nya jangan dimatikan, kecuali memang di Windows yang lama. Karena di Windows yang lama hard disk-nya nggak diprotek. Jadi kalau Windows yang lama, DOS atau Windows yang lama atau yang Linux yang lama, ini mati, hard disk-nya diambil, hard disk-nya bisa dibaca. Nah, gitu kan, ASCII. Tapi begitu yang modern, Windows 10 gitu ya, atau Linux yang sekarang gitu, atau Apple gitu, nah itu kan otomatis sudah BitLocker kan. Jadi kalau dicabut, mati, ada hard disk ini udah nggak berguna nih, karena ini diprotek pakai BitLocker atau yang sejenis itu. Jadi usahakan ya kalau memang nyala udah nyala aja, ketika nyala baru ditancepin itu kan, at least ya, atau nyari passwordnya. Kemudian kalau memang nyala ya cell session-nya di capture, berarti kita nyari RAM capture. Kemudian apapun yang di copy, tahap-tahapannya selalu di note. Note-nya baik berupa catatan maupun suara. Setelah itu baru boleh di shutdown. Kemudian kalau membawa ke lab, berarti harus dimasukkan ke tas yang terlindungi, kemudian dikasih tag, kemudian ada yang di-assign untuk mencatat lognya, tanggalnya, dan lain-lain untuk maintain chain of custody ya. Kemudian nyari, kadang-kadang di dekat komputer itu ada nih password, passphrase, PIN, bank account, karena orang itu jarang yang mengingat semuanya lah ya, dia pasti nyatet di mana gitu. Nyari-nyari, mungkin ditaruh di lemarinya. Kalau di perusahaan itu seringkali ditaruhnya di atas meja tuh, di bawah meja. Bahkan di data center, kalau yang dulu enggak, sekarang jarang sih. Itu bahkan ditulis di sini supaya temannya lihat. Karena sebetulnya environment kita itu kan trustworthy ya sebetulnya. Jadi selama ini ya percaya-percaya aja sama temennya. Tapi ya itu, karena ini ya informasi ini ternyata masih banyak. Jadi kalaupun nyari ini ya biasanya catatan itu ada di balik komputer, ada di bawah meja gitu kan, atau disimpan di mana. Kemudian ya kalau di server itu kadang-kadang pasti ditempel di sampingnya. Jadi itu membantu juga, meskipun sekarang udah Windows 10 segala macam ya tetap. Tapi namanya pelaku kejahatan, kalau dia memang udah kejahatannya di dunia cyber, yang hal-hal ini udah nggak ada, jadi pasti sulit. Gitu. Udah pasti sulitnya. Kecuali kejahatannya tadi. Jadi bukti digitalnya ada di cyber digital, kejahatannya adalah di dunia natural. Nah ini yang biasanya catatan-catatannya itu ada di situ. Tapi kalau kejahatan dunia cyber, melakukan tool cyber, kemudian mereka bekerjanya antar negara, nah itu sudah pasti yang seperti ini nggak akan ada. Kemudian perlu nggak mengcapture seluruh atau hanya tertentu saja yang relevan. Ya contohnya bukti digital yang ada di server kan. Server itu kan sekarang bisa 100 tera kan. Jadi kalau ngopi ini aja bisa kapan selesainya kan, bisa seminggu. Apalagi hanya dengan USB gitu. Hard disk gitu kan. Hard disknya masalah, waktunya bisa semingguan. Ya kita harus nyari yang tertentu yang dicurigai. Misal data disknya itu kan kecil-kecil. Tapi kalau kita masih logical, kalau yang sparse masih bisa
Jadi kalau kita pakai HXD, tapi di grade tertentu itu masih bisa tuh. Yang select file itu masih kebaca. Jadi address yang nggak ada isinya, tapi mungkin bekasnya file yang terdelete masih bisa. Tapi kalau yang baca file sih pasti hanya filenya saja yang kebaca. Setelah itu perlu advisor, mungkin perlu advisor untuk melihat tools apa saja yang mungkin digunakan. Kemudian kalau terkait dengan tools tertentu, device tertentu kayak RAID, mungkin item-item apa saja yang akan ada di surat perintah penggeledahan atau waran. Ya. Kemudian mungkin perlu tahu seluruh aspek apa saja yang diperlukan untuk kayak menguasai lah, kayak sistem. Kemudian bagaimana menghandle material yang sensitif, yang kayak tadi. Jadi ininya ada handphone gitu, handphone ditinggal di rumah misalnya kan, ketinggalan, dia lagi di belakang, gitu kan. Kemudian ada datang investigator masuk ke sini, ngambil handphone, dinyalain. Dia, tapi dia sebetulnya udah menyiapkan nih, jadi begitu dia pindah sekian meter dari dia pakai jam, mungkin jam tangan, data di sini bisa ke-delete, itu bisa juga. Jadi ini termasuk hal yang sensitif. Jadi nggak bisa sembarangan sekarang kalau handphone. Jadi kalau dulu kan nggak ada teknologi seperti itu ya. Kalau sekarang kan ada geolocation yang ini dikaitkan sama jam tangan dia. Nah, di sini ada aplikasi yang kalau handphone ini mungkin 50 meter jauhnya dari ini otomatis terdestroy, itu juga bisa, atau otomatis terdelete. Nah, itu sensitif material. Kemudian bagaimana mengamankan tempat kejadian, kemudian mendokumentasikan strategi planningnya, atau ya tadi karena teknologi selalu berkembang, jadi pasti selalu yang dulunya up to date ya dengan adanya OS baru, tools baru, hal-hal yang kayak cloud menjadi nggak ada, yang seperti ini dulu nggak ada. Nah maka investigator itu harus tetap terus up to date, ikut training. Kalau memang tidak ada yang training di situ, ada tools baru, ya dia harus nyari yang spesialis di sini. Kemudian mendokumentasikan aktivitasnya, kemudian melakukan pencarian bukti digital dan penguasaan alat yang dicurigai ada bukti digitalnya. Kemudian mendokumentasikan evidence di lab ya. Berarti di record hanya orang tertentu yang boleh masuk, kemudian setiap yang masuk harus tanda tangan itu tamu gitu. Kemudian integrity di lab digitalnya, kalau yang ini mah udah pasti udah standar lab ya. Jadi di Indonesia itu di Puslapfor ada ya, atau di US itu ada beberapa, ya tiap ini kan ada bagian digitalnya. Jadi part of lab itu ada bagian digital forensiknya atau memang terpisah lab digital forensik. Tapi umumnya merupakan bagian dari lab keseluruhan. Kemudian ini untuk create image, berarti dengan tools tertentu ya, membaca image-nya, kemudian mengecek integritasnya dengan hashing MD5 atau SH1 atau SH256 atau 512 atau 384. Kemudian yang originalnya diamankan, dan untuk analisisnya bahkan dibawa ke pengadilan boleh kopinya. Nah, kemudian storage-nya yang harus disiapkan juga pasti berkembang dari tahun ke tahun. Ini tahun 2015 ya. Ini masih 72 giga, 17 giga. Sekarang storage itu kan sudah 1 tera itu ya. Mungkin 2 tera dan lain-lain. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan.
Kemudian ini jenis-jenis storage yang lain. Kemudian untuk maintain integritas dari storage yang ada di lab, berarti akses menuju lab hanya untuk yang berkepentingan, kemudian selalu tanda tangan siapapun yang datang ke lab tersebut, kemudian menyimpannya berapa lama. Ya, bisa dalam waktu yang tidak terbatas atau dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh ketentuan hukum. Nah, ini contoh untuk log ini ya, retention, dan jadi boleh dipelihara berapa lama sih di media yang ada evidence-nya gitu. Contohnya ada item description, tag number-nya, ini apa namanya, waktunya ya, tanggalnya, waktunya, dan lain-lain. Kemudian perlu mendokumentasikan proses untuk mencari evidence. Jadi diidentifikasi evidence-nya apa, kemudian siapa yang handle, tanggalnya, dan juga informasi tambahan. Misalnya MD5-nya isinya apa, SH1-nya isinya apa. Kemudian detail informasi yang lain juga mungkin diperlukan. Kemudian pelabelan untuk chain of custody. Kemudian untuk integritasnya, pengecekannya dengan hash ya. Kalau yang ini kan untuk di jaringan biasanya, tapi ini terlalu simple karena hanya untuk digunakan dalam satu paket kecil biasanya ya, yang ukuran paketnya itu 1.500 byte gitu. Tapi kalau untuk file-file gede ya paling enggak at least menggunakan MD5 atau SHA. Jadi kalau mau di-protect sehingga yang bisa membuka dan bisa mengubah itu tertentu ya bisa menggunakan kit hash. Jadi hash yang apa namanya dikaitkan sama kunci ya. Nah, contohnya yang hampir semua tools untuk forensik digital pasti ada fungsi hash-nya. Contohnya FTK Imager dengan MD5 dan pasti ada yang lain juga SHA baik 1 maupun SHA 256, 384 atau 512. Ini contohnya ya di FTK Imager. Nah, ini kita ada tugas untuk mereview case, nanti saya kasih di kelas emas. Jadi nanti case-nya ini, tapi umumnya ketika mereview case itu kita mengidentifikasi case-nya seperti apa, kita rencanakan, kita lakukan, kemudian ngasih report, dan mungkin ngasih catatan ya. Kemudian kalau case yang ada di corporate, biasanya nggak semuanya, bahkan sebagian besar itu bukan kejahatan ya. Jadi kita sebut sebagai low level investigation, non-criminal case, misalnya hanya pelanggaran terhadap polisi perusahaan, gitu ya. Kemudian kan terkait email, mungkin yang dicari file PST, kemudian mungkin CCTV yang dipasang di situ, atau sniffing tool, atau log. Dan sniffing tool biasanya dipasang di NMS, gitu. Atau di bentuk log yang lain. Nah, kemudian yang terkait dengan kriminal bisa berupa fraud, kemudian homicide, kemudian ada financial juga.
Nah, kemudian yang warannya ini harus sudah ada probable case-nya, kemudian person sama lokasinya sudah tertentu, dan ini bisa diamankan. Nah, contoh case untuk yang kriminal ya. Kalau kriminal kan yang ngambil ini bukti digital di sini kan harus petugas penegak hukum ya, law enforcer. Nah, di sini kalau warannya, surat perintah penggeledahannya itu adanya di rumah ini misalnya, karena dicurigainya pelakunya di sini. Ternyata di sini ada kabel ke sini nih, ke apartemen satunya. Gitu. Nah, di surat penggeledahan ini kan udah tertulis jelas bahwa ini di apartemen nomor A1 gitu. Nah, ini nomor A2. Nah, kalau petugas itu nyebrang ke sini, ngambil sini tanpa ada waran, itu pasti nanti hasil investigasinya bisa dimentahkan. Gitu. Karena dia melanggar ini bagian dari chain of custody untuk ngambil bukti digital di sini. Atau kalau di US melanggar itu ya apa namanya rule of evidence ya, federal rule of evidence. Nah, kita ada case nih di sini nanti yang akan saya share tadi. Itu case-nya adalah hypothetical M57 patent case. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada, tapi ini case-nya dibikin. Nah, ini merupakan startup company yang mengerjakan research patent. Gitu. Kemudian ada case ini kejahatan pornografi lah ya. Nah, ini di komputer yang ditrace dari M57 gitu, dicurigai ada seorang employee yang terkait dengan kasus pornografi tersebut. Nah, ini background-nya, jadi playernya ada Mr. Pat, Terry, dan Joe. Nah, siapa nih yang pelakunya nih? Nah, polisi sudah melakukan forensik copy, jadi bukti digitalnya sudah di-copy ini. Di komputer yang dijual di sini ada 5 mesin juga, kemudian yang image-nya itu ada di 4 file. RAM-nya juga ada, kemudian data yang dari server juga ada. Ini langkah-langkahnya sudah ada di buku tersebut, nanti saya kopikan juga di kelas emas. Nah, jadi nanti itu tugas terkait dengan bab ini ya. Ini summary kita secara keseluruhan. Jadi apa itu digital evidence, kemudian bagaimana mendapatkan bukti digital di sektor private, kemudian di private yang khusus kayak ISP, kemudian di public sector, kemudian kalau terkait dengan criminal case, kita di perusahaan, kalau kita, oh ini ada kriminal nih, kita nggak boleh ngambil ini ya bukti digitalnya, kecuali sudah dilaporkan ke penegak hukum, dalam hal ini ke polisi, dan sudah ada bukti surat penggeledahannya, surat perintah penggeledahannya. Kemudian proteksi, baik untuk kesehatan si investigator, maupun untuk mengamankan bukti digitalnya, kemudian teknologi berkembang terus, sehingga yang dulunya komputer itu boleh di shutdown dan ininya diambil, sekarang justru kalau di shutdown Windows 10 itu di shutdown, harddisknya diambil, harddisknya doang yang diambil. Nah, ini susah untuk di investigate karena sekarang sudah pakai BitLocker.
Nah, kemudian di environment-nya juga sudah harus dicatat, di-record, di video recording. Kemudian tools yang digunakan, itu ada beberapa tools yang ya harus up to date terus. Kalau enggak, ya paling diserahkan ke spesialis. Nah, spesialis pun juga tetap harus di-upgrade. Jadi ini kerja kolaborasi ya. Nah, kolaborasi.